Karena lumayan lama kita nggak upload video, terakhir upload video kayaknya sudah 1 bulan lebih ya. Jadi kita coba bikin video yang mudah aja, yang persiapannya tidak terlalu banyak. Jadi kita akan membuat video Q&A. Oke, pastinya saya memilih video yang saya coba pilih beberapa pertanyaan umum yang bisa saya jawab di sini ya. Kalau pertanyaan teknis mungkin agak susah dibuat dalam bentuk cerita seperti ini. Oke, kira-kira ada berapa ya? 2 atau 3 pertanyaan gitu ya. Oke, yang pertama mungkin saya ambil pertanyaan yang tentang membuat aplikasi Android butuh kerja tim yang banyak atau 1 orang bisa gitu ya. Oke, jadi sekarang pertanyaannya adalah dari Opa-Opa, apakah membuat aplikasi Android butuh kerja tim yang banyak atau 1 orang bisa bikin salah satu aplikasi? Saya tertarik bikin kamus bahasa daerah. Oke, jadi ceritanya mau bikin sebuah aplikasi kamus gitu ya. Kalau ditanya apakah membuat aplikasi Android butuh kerja banyak tim gitu, sebenarnya itu jawabannya kalau jawaban sebenarnya mungkin tidak ya. Jadi jawaban sebenarnya itu tidak, karena balik lagi sebenarnya scope semakin besar, terus kemudian ada timeline atau deadline yang ditentukan, akhirnya scope yang panjang tersebut akhirnya menjadi besar gitu, karena harus dipendekin sesuai waktu gitu. Karena kita punya tenggat waktu, akhirnya pekerjaan tersebut dibagi. Akhirnya pekerjaan itu secara tech-stack mungkin bisa dikerjain 1 orang. Akhirnya karena kita ngejar waktu, akhirnya perlu dibagi dan buat efisiensi dan lain sebagainya, banyak hal gitu yang membuat sebuah pekerjaan itu akhirnya harus dikerjakan secara tim gitu. Tapi kita coba ceritakan beberapa pengalaman ya, beberapa pengalaman saya tentang membuat sebuah aplikasi, apakah butuh tim atau tidak. Kalau di tempat kerja saat ini tuh kebetulan untuk membuat aplikasi Android sendiri, kurang lebih saya timnya cuma 2 orang ya. Jadi 2 orang itu khusus untuk di bagian front end Android. Itu beda dengan back end, terus kemudian beda lagi DevOps. Intinya kita cuma nerima API yang sudah siap pakai, akhirnya kita membuat aplikasi Android. Dan itu di kantor gitu, karena kantor saya masuk kantor kan, kantornya udah jalan gitu kan, udah jalan lama, akhirnya mungkin mereka terbiasa. Jadi saya masuk ke sebuah budaya yang udah ada gitu, jadi ngikutin aja. Dan apakah perlu tim atau tidak, mungkin kebutuhan itu kan dari sudut pandang perusahaannya, sudut pandang perusahaan mungkin ya butuh tim gitu, akhirnya terbentuklah tim. Jadi kalau dari sebagai pekerjaan yang kita sebagai karyawan, ya mungkin seperti itu sudut pandang dari pengalaman saya gitu. Tapi kalau dari sudut pandang pribadi, ini kan saya tertarik bikin kamus bahasa daerah. Artinya kan mau bikin sendiri. Nah, mau bikin sendiri sama itu sebuah pekerjaan kita sebagai pekerja mungkin beda ya. Nah, untuk membuat kamus bahasa daerah, saya nggak cerita cara membuat aplikasi kamusnya, tapi coba balik ke LASD, karena di LASD kan mayoritas kan saya yang ngurus, termasuk pembuatan aplikasi sebelum dibuatkan video tutorialnya. Jadi mungkin beberapa contoh yang bisa saya share yang kebetulan saya yang ngerjain sendiri itu dari awal. Di sini ada kayak aplikasi catatan keuangan untuk Kotlin Android pemula di sini, terus kemudian ada aplikasi berita juga yang API-nya siap pakai. Di sini ada Kotlin Android MVVM. Ini juga saya ngerjain sendiri. Terus kalau mau contoh yang menggunakan database, di sini saya ada juga yang menggunakan Firebase. Nah, di sini ada Kotlin Android Firebase. Itu jadi mulai dari Firebase-nya sampai ke aplikasinya saya bikin sendiri gitu. Jadi artinya membuat aplikasi sendiri tidak perlu tim, yaitu juga memungkinkan. Nah, tapi contoh untuk aplikasi-aplikasi yang butuh tim gitu, di sini bisa dilihat mungkin dari atas. Di sini ada Laravel Flutter, di sini ada aplikasi, terus juga ada web untuk si adminnya juga, untuk input data-data kulinernya yang ingin ditampilkan di aplikasi. Jadi apakah dibikin sendiri? Bisa, tapi skopnya terlalu lebar gitu, dan akhirnya saya bekerja sama dengan orang lain yang dimana di sini saya kerjasama dengan Mas Amirul dari Kawan Coding. Terus juga ada di sini mungkin contoh lagi, di sini ada aplikasi kelas online gitu. Aplikasi kelas online ini dimana pihak
sekolahnya itu berbasis web ya. Jadi berbasis web, di situ dia menginput atau melakukan registrasi satu-satu untuk pesertanya atau siswanya gitu. Terus kemudian pelajarannya juga diinput di melalui web tersebut. Jadi apa yang bisa dilakukan dari sisi aplikasi? Dari sisi aplikasi itu usernya itu melakukan login sebagai siswa untuk belajar. Jadi di situ memilih kelas-kelas yang dia inginkan. Nah, skopnya kan agak besar nih kan, agak besar, akhirnya dipisah tuh. Jadi saya membuat aplikasi Androidnya, terus kemudian Mas Aris membuat aplikasi web admin untuk sekolahnya karena skopnya terlalu besar. Dan di sini juga dia menggunakan Laravel ya. Jadi saya juga nggak bisa Laravel, jadi ya udahlah, biar jadi kerjaan orang lain. Apakah pertimbangannya cuman itu? Sebenarnya enggak juga, karena kayak tadi Mas Amirul dari Kawan Coding kan dia juga memiliki platform sendiri, atau dia juga seorang konten kreator. Jadi dengan kita bekerja sama atau berkolaborasi, jadi harusnya exposure kita juga nambah. Jadi pertimbangan-pertimbangan seperti itu bisa juga gitu. Jadi kalau Masnya misalkan mau membuat aplikasi kamus, terus membutuhkan database sebagai data-data yang diinginkan gitu. Terus kebetulan punya temen yang biasa dia itu jago back end, terus kemudian mungkin dia orangnya enak untuk diajak kerjasama. Jadi hal seperti itu juga memungkinkan gitu. Jadi tidak semua perlu kita kerjakan sendiri jika memang kita memiliki semangat yang sama dengan partner yang terjangkau. Jadi itu juga bisa menjadi alasan. Dan checklist seperti itu tuh banyak ya, harusnya bisa dilihat dari diri kita masing-masing. Kita bisa menentukan apakah hal ini perlu dikerjakan sendiri atau perlu dikerjasamakan dengan orang lain gitu. Nah, pertanyaannya, kalau kita mengajak teman atau kita mengajak orang lain sebagai tim kita terus tidak mau, bagaimana? Ya tidak apa-apa gitu. Jadi semua di sini project Last Day yang ada di websitenya lastday.com juga tidak semua bisa rilis di situ karena kerjasama yang belum jadi atau belum terrealisasi. Jadi jawabannya seperti itu ya. Jadi apakah butuh tim? Tidak juga gitu. Kalau apalagi project pribadi ya, pastinya bisa dicicil pelan-pelan menjadi sebuah aplikasi sampai rilis ke Play Store, memiliki user dan lain sebagainya. Nah, berikutnya kita ada satu pertanyaan lagi di sini dari Versita Yuni Adriani. Kak, semisal gaji 4 juta di Surabaya. Nah, kebetulan saya juga Surabaya ya. Perusahaan industri fresh graduate. Jadi ceritanya ini baru lulus. Fresh graduate ini harusnya baru lulus kuliah ya, bukan lulus sekolah ya. Gimana ya kira-kira kesempatan ini gitu. Jadi spesifik ke gaji gitu. Kalau melihat gaji, jadi saya simpulkan bahwa kayak teknologi yang digunakan atau apa ya, bidang yang diambil front end atau back end, berarti checklist itu sudah lewat ya. Jadi ini langsung ngomongin tentang gaji. Jadi karena gaji di sini UMR untuk Surabaya itu sekitar berapa ya? 4 jutaan ya. 4 juta 4,2 atau 4,3. Tapi kurang lebih ya memang ada di angka 4 ini sih. Terus kemudian ini juga fresh graduate. Terus gimana ya kira-kira kesempatan ini gitu. Jadi anggaplah kita sudah melakukan mau melamar sebuah pekerjaan gitu. Terus kemudian teknologinya kita udah tahu apa. Terus kita melakukan wawancara, terus mungkin kita mendapatkan tes, terus akhirnya kita lolos tes. Akhirnya kita mendapatkan offering ya atau penawaran gaji gitu. Nah, di sini kasusnya adalah 4 juta. Jadi anggap step pertama itu selesai semua. Jadi di sini saya juga akan menjawab dari versi cerita aja. Jadi mungkin sebagai tambahan sudut pandang, karena kembali ke keadaan masing-masing kan beda-beda kan ya, kebutuhannya seberapa mendesak gitu kan kita juga tidak tahu. Jadi dulu itu kalau saya pribadi dulu ketika pertama kali menerima pekerjaan itu sebenarnya itu saya dari kuliah itu sudah ngerjain freelance. Jadi ngerjain freelance kira-kira ya kisaran ratusan ribu lah ya, 300.000, 500.000 seperti itu. Terus juga yang nggak dibayar juga ada gitu kan. Terus ikutan kompetisi yang kita tahu peluang untuk menangnya kecil itu tetap saya kerjain sampai kita ikutan kompetisi juga ada gitu. Nah, pekerjaan pertama saya prioritas utamanya adalah saya ingin kayak membuktikan apakah saya itu bisa nggak sih kerja di perusahaan terus bekerja sama dengan orang lain. Nah, jadi keinginan yang ingin saya capai adalah saya bekerja sebagai programmer, membuktikan bahwa saya bisa bekerja sebagai programmer gitu, tidak terbiasa kerja sendirian seperti freelancer yang saya lakukan sebelumnya. Jadi itu tujuan utamanya. Akhirnya karena itu tujuan utamanya, ketika saya mendapatkan tes
proses interview itu bahkan omongan gaji itu nggak dibahas di awal. Jadi ketika saya udah masuk kerja baru dikasih tahu, kalau tidak salah ya waktu itu gaji yang saya terima itu 2,7 dengan UMR Surabaya harusnya waktu itu sekitar 3 juta ya. Jadi itu masih di bawah UMR. Jadi mungkin sama ya kayak kasus ini. Jadi karena tujuan utamanya itu ya akhirnya saya masuk gitu. Jadi keinginan tertinggi saya bukan tentang gaji. Jadi ingin buktikan bahwa saya bisa kerja atau enggak gitu. Nah, ketika masuk baru tuh kita melihat tuh semampu apa kita bekerja dalam perusahaan tersebut, bekerja sama dengan tim dan menerima tugas-tugasnya. Jadi kurang lebih saya di perusahaan utama pertama saya itu sekitar 1 tahun, baru saya coba untuk mencari kesempatan yang lebih baik gitu. Itu dari cerita saya. Terus kemudian ada juga cerita dari teman saya yang baru masuk kerja tahun ini harusnya. Dia juga fresh graduate. Nah, ini juga beda cerita nih. Dia fresh graduate sekitar 1 tahun yang lalu. Jadi sekitar 1 tahun berarti dia mungkin sudah bekerja, bisa juga nganggur, tapi intinya dia belum jadi programmer sedangkan dia lulusan informatika. Terus kemarin itu cerita bukan minta pendapat tentang gaji ya, tapi dia tuh udah masuk kerja. Terus kemudian dia cerita gaji yang didapatkan, apakah itu sepadan atau tidak. Nah, kan tahunnya masih sama nih kan, ini kan tahun 2022 ya. Jadi dia itu cerita dapat gaji 3 juta. Terus kemudian tanya pendapat saya gitu. Nah, pendapat saya kurang lebih ya sama kayak cerita saya di awal. Jadi apa yang kita inginkan, benar-benar kita inginkan saat ini gitu kan. Apakah itu gajinya? Berarti kalau gaji kita harus urusan skill, pengalaman itu harus lewat gitu harusnya ya. Jadi kemudian baru kita ngomongin gaji. Nah, kalau kita itu belum melewati tahap-tahap pengalaman, terus kemudian kemampuan yang mumpuni, terus juga kita kemampuan mengerjakan tugas-tugas dari keinginan orang lain itu apakah sudah selesai apa tidak, baru gaji. Jadi harusnya gaji itu di belakang. Tapi misalkan gaji itu bisa di depan, sebenarnya juga tidak masalah gitu. Artinya kita masih memiliki kesempatan untuk memilih menyeleksi lagi pekerjaan yang lebih baik gitu. Jadi cerita ini nyambung dengan kan tahun ini, tahun kemarin kan ada harusnya kan tahun wisuda juga kan. Jadi ada juga teman-teman yang dekat tempat tinggalnya di sini baru lulus. Terus kemudian mereka cerita, jadi ini bukan informatika lagi ya, tapi kurang lebih sudut pandangnya sama gitu. Jadi mereka itu nanya orang tuanya sih sebenarnya, bapaknya. Nah, kebetulan saya nongkrong sama bapaknya gitu. Jadi anak-anaknya baru lulus kuliah, terus katanya itu dapat pekerjaan kayak waiters. Terus kemudian ya intinya itu mereka itu dapat tawaran kerja yang seharusnya tidak perlu menjadi sarjana atau tidak perlu lulus kuliah untuk masuk ke kerjaan tersebut. Jadi jawaban saya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau dari saya sendiri, setiap orang itu punya kebutuhan, dan dari semua kebutuhan itu paling tidak kita tuh butuh makan gitu kan. Jadi kalau saya bilang itu seperti ini. Jadi kalau kita masih punya waktu tersebut artinya jika kita masih punya tempat tinggal dan kita masih punya makanan di rumah, ya mungkin kita masih punya kesempatan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik gitu. Tapi kalau kebutuhan utama itu tidak kita miliki, maka sebenarnya kesempatan memilih kita tidak banyak gitu, karena kita ada kebutuhan utama yang harus kita penuhi gitu. Jadi seandainya pun kita sarjana atau sepinter apapun, pengalaman kita banyak, ya berarti kebutuhannya sudah mendesak. Kita tidak perlu lagi memilih-milih pekerjaan. Kita kerja dulu, terus seiring waktu kita sambil cari kesempatan yang lebih baik. Dan mayoritas teman-teman yang masih bersama saya di angkatan saya melakukan hal yang sama ya. Jadi ya mungkin kalau kita sudah merasa sudah lihat-lihat dan belum ada kesempatan yang lebih baik, ya kesempatan yang paling baik itu dipilih dulu aja dan kita coba cari pengalaman, terus kemudian kita coba cari kesempatan yang lebih baik. Jadi kalau semisal gaji 4 juta, kalau dikembalikan ke cerita saya dulu, saya akan menjadi orang yang menerima itu jika memang adanya masih itu aja gitu sih. Oke, pertanyaan berikutnya, Bang, orang berumur 30 ke atas apakah masih ada ruang maupun harapan buat jadi programmer gitu? Kebetulan tahun ini saya berumur 30 tahun gitu. Jadi memang ada bedanya ya. Jadi ada bedanya antara kita umur 20-an bahkan 25 pun yang katanya kita mengalami quarter life crisis dengan kita kemudian 30. Jadi respon kita menghadapi sesuatu itu memang berubah, dan pertimbangan yang dulunya itu tidak terlalu banyak di umur 30
ternyata memang makin banyak gitu kan. Jadi jawaban ini tuh mesti hati-hati, dan juga ya pastinya Mas Sono Suto, entah cewek atau cowok ya, pastinya juga hati-hati di rumah sampai ada pertanyaan seperti ini. Dan cerita saya untuk menanggapi ini mungkin agak panjang, jadi saya akan jawab di video selanjutnya. Jadi mungkin itu aja untuk vlog kali ini. Saya Irsad dari Lasde, sampai ketemu di video vlog berikutnya.